Sebenarnya Megawati Soekarnoputri sebagai anak langsung dari Bung Karno punya hak untuk menyampaikan kepada publik bahwa Bung Karno adalah miliknya. Tujuan dari politik benteng itu adalah usaha Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo, menciptakan kalangan industriawan atau lapisan industriawan Indonesia yang pada 1951 ke bawah absen di kalangan masyarakat Indonesia. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ketika saya masih di Ibtidaiyah, sekolah dasar Islam, saya mendengar lagu Bung Karno siapa yang punya, Bung Karno siapa yang punya, Bung Karno siapa yang punya kita semua. Saya tidak terlalu yakin hal yang terakhir itu, maksud saya kalimat tentang yang punya kita semua, karena itu mungkin ya tambahan saja dari Rifki. Saya lupa bagaimana mengakhiri lagu itu. Tetapi pertanyaan Bung Karno siapa yang punya ini menjadi menarik atau terangkat kembali ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto itu berpidato di dalam sebuah acara Partai Amanat Nasional atau PAN pada 9 Mei 2024. Tentu Prabowo itu memberikan respons, mungkin juga bersifat sesaat tentang hal ini, yaitu ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahkan sampai detik ketika konten ini dibuat, yaitu tanggal 17 Mei 2024, itu belum memperlihatkan tanda-tanda positif tentang apakah mereka yang dimaksudkan di sini adalah PDI Perjuangan mau bergabung ke dalam kabinet yang akan disusun oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Nah, di dalam pidato pada Partai Amanat Nasional itu atau PAN, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Bung Karno bukanlah milik salah satu partai, melainkan milik dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengatakan ini, Prabowo ingin memberikan kesan bahwa klaim kepemilikan secara eksklusif terhadap Bung Karno adalah sebuah sikap politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kemudian menarik di dalam konteks ini? Yang menarik adalah fakta. Pada tanggal 6 Juni 2021 bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri, Prabowo meresmikan patung Bung Karno di kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kementerian Pertahanan. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, ada konsistensi berpikir antara apa yang disampaikan oleh Prabowo pada 9 Mei 2024 di dalam acara Partai Amanat Nasional dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada tanggal 6 Juni 2021 dengan meresmikan patung Bung Karno bersama dengan Bunda Megawati Soekarnoputri. Jadi kita lihat ada garis konsisten antara ucapan Prabowo Subianto
di dalam acara Partai Amanat Nasional itu dengan apa yang dilakukan sebelumnya, ya ini 3 tahun sebelumnya. Pada 6 Juni 2021 Prabowo telah meresmikan patung Bung Karno. Apa yang kemudian bisa kita lihat di dalam konteks ini? Bagi saya pribadi, sebenarnya Megawati Soekarno Putri sebagai anak langsung dari Bung Karno punya hak untuk menyampaikan kepada publik bahwa Bung Karno adalah miliknya, milik keluarga dan milik keturunan Bung Karno itu sendiri. Dan karena Megawati adalah memimpin atau pemimpin sebuah partai politik, maka kemudian dia juga secara biologis menganggap absah untuk menggunakan Bung Karno sebagai payung, sebagai political weapon, atau lebih tepat sebenarnya political umbrella, payung politik bagi eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi kemudian sesuai dengan frasa Marhainisme yang intinya merupakan gagasan kerakyatan yang dikemukakan atau yang menjadi konsep utama dari perjuangan Bung Karno, perjuangan yang bersifat konseptual Bung Karno untuk melawan penjajahan, itu diciptakan oleh Bung Karno. Lalu kemudian PDIP memberikan cap terhadap partainya sendiri sebagai partai wong cilik, partai rakyat kecil, atau partai kaum Marhainis gitu. Nah, dilihat dari sini sebenarnya antara Bunda Megawati plus klaim PDIP dengan konsistensi berpikir dan sistem tindakan dari Prabowo Subianto itu 11-11. Ini bahasa yang berkembang ya pada tingkat masyarakat, pada tingkat yang sangat dengan cara yang sangat informal, 11-11, artinya sama-samalah. Prabowo punya reasoning tersendiri, lalu kemudian Megawati jelas sekali dia adalah putri dari Bung Karno, ditambah kemudian transformasi pengertian Marhainisme menjadi partai dari wong cilik. Jadi sama-sama dalam 2 tanda kutip kuat klaim dari masing-masing itu. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan tafsir yang sedikit bersifat konseptual di dalam konteks ini untuk melihat struktur pemikiran dari tokoh-tokoh yang kita bicarakan ini. Di dalam konten yang pernah kami sampaikan sebelumnya, Prabowo Subianto berasal dari sebuah gugusan budaya apa yang disebut dengan cosmopolitan superculture. Jadi, cosmopolitan superculture ini itu menunjukkan mereka yang menjadi anggota dari cosmopolitan superculture ini merupakan orang-orang yang telah mengalami proses westernisasi, proses modernisasi, dan pendidikan yang tinggi. Dan yang dimaksudkan dengan pendidikan yang tinggi ini adalah pendidikan barat. Nah, di dalam konteks ini kita melihat mulai dari kakek dari Prabowo Subianto, lalu kemudian turun kepada sang ayah, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Langkah kaki mereka ke dalam apa yang tadi kita sebut sebagai metropolitan supercultures itu sudah berlangsung. Jadi mungkin itu sekitar, ya kalau kita hitung dengan tahun 2024 ini, itu sudah berlangsung ya lebih dari 100 tahun. Sampai kepada kemudian masa Prabowo sekarang ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ya apalagi ditambah dengan kehadiran ya kakak ipar dari
Prabowo Subianto, Sudrajat Jiwandono, seorang ekonom ya yang punya kaliber tingkat internasional, lalu kemudian ayahnya sendiri yang merupakan doktor ya, ekonom yang pertama yang diraih dari Belanda justru sebelum kemerdekaan, maka Prabowo Subianto mau tidak mau itu terpengaruh dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh generasi pendahulunya, mulai dari kakek, ayah, lalu kemudian saudara dari iparnya. Semua mereka ini adalah gugusan-gugusan yang telah memasuki apa yang tadi telah kami sebut sebagai cosmopolitan superculture, sebagaimana yang didefinisikan oleh antropolog Hildred Geertz. Nah, di dalam konteks ini, maka pandangan-pandangan tentang Indonesia di dalam perspektif metropolitan supercultures itu sudah pasti lebih banyak mengakomodasikan pandangan-pandangan yang bersifat global, pandangan-pandangan yang bersifat mendorong modernisasi. Dan ketika kemudian modernisasi didorong ke depan, maka konsekuensi sosiologisnya itu adalah memunculkan individu-individu yang otonom, individu-individu yang mampu membela diri mereka sendiri, yang mampu menghidupkan diri mereka sendiri, dan sebagai konsekuensi sosiologis yang lebih lanjut, maka komunalisme itu relatif. Sekali lagi saya katakan, komunalisme relatif terkesampingkan. Karena tekanan dari modernisme itu adalah kemampuan individu-individu to help his or herself, untuk membantu diri mereka sendiri. Dan di dalam konteks strategi pembangunan ekonomi, pandangan ekonomi yang bersifat pasar, maksud saya yang bersifat market oriented, yang mampu menolong diri mereka ini sendirilah yang memang diciptakan atau didorong dengan sengaja, karena kontribusi ekonomi yang mereka lakukan itu di ujungnya itu akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pandangan ini jauh lebih bersifat teknokratik. Ini dibuktikan dengan usaha Sumitro Joyo Hadikusumo ketika menjadi Menteri Ekonomi di bawah Perdana Menteri Muhammad Natsir pada 1951, menciptakan apa yang disebut dengan politik benteng. Tujuan dari politik benteng itu adalah usaha Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo, menciptakan kalangan industriawan atau lapisan industriawan Indonesia yang pada 1951 ke bawah absen di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi jelas di sini fakta sejarah menunjukkan Sumitro Joyo Hadikusumo itu dengan menggunakan tenaga negara berusaha menciptakan lapisan-lapisan produktif di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan fasilitas otonomi bagi mereka agar supaya bisa berkarya di dalam dunia ekonomi. Jadi politik benteng atau juga sering disebut dengan program benteng pada 1951 itu adalah pandangan dan realisasi dari pandangan teknokratik yang dilakukan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, apakah ini menjadi pandangan Bung Karno? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebab dalam interpretasi saya, Bung Karno adalah tokoh besar dari bangsa ini. Salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada bulan puasa hari Jumat 17 Agustus 1945
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan tidak ada tokoh lain yang mampu menyamainya. Maksud saya, tokoh lain itu selain Soekarno dan Hatta, karena proklamasi hanya berlangsung satu kali. Nah, akan tetapi, apakah pandangan Soekarno tentang Indonesia dan masa depan Indonesia atau sesuatu yang diidealkan itu berbagi dengan para pendukung cosmopolitan superculture, seperti misalnya yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Indonesia yang pertama, yaitu Syahrir, di dalam bukunya yang terkenal, Perjuangan Kita. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bersifat konseptual, karena saya ingin menekankan bahwa Soekarno memang dia adalah produk modern. Soekarno adalah seorang cendekiawan yang sangat luar biasa, seorang pelahap buku dan ide-ide besar, seorang writer yang cukup produktif, seperti juga Hatta. Dan memang para pemimpin bangsa sekarang ini tidak mampu mengulang apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa di masa lalu di dalam melahirkan ide-ide secara tertulis yang secara konseptual bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita kembali kepada interpretasi tentang Soekarno, tentang bagaimana Soekarno melihat Indonesia. Kesan saya, Soekarno berusaha memahami dan memperlakukan dunia modern itu justru dengan pandangan-pandangan tradisional. Memang Bung Karno memperkenalkan kepada rakyat Indonesia dengan istilah-istilah yang hebat. Misalnya, vivere pericoloso, itu bahasa dari Italia. Artinya adalah kemampuan dan keberanian melakukan menyerempet bahaya. Maka muncullah pidatonya berjudul TAVIP, tahun vivere pericoloso. Lalu Bung Karno kemudian juga menggunakan sebuah frasa yang berasal dari bahasa Prancis, exploitation del homme per homme. Ini dikemukakan tentang penghisapan manusia atas manusia yang berasal dari frasa bahasa Prancis. Akan tetapi Bung Karno lebih menggunakan kata-kata ini seperti interpretasi banyak orang. Maksud saya, orang ini adalah para ahli untuk memberikan efek pukau terhadap rakyat Indonesia yang pada umumnya masih berada di alam agraris. Jadi frasa-frasa yang semacam ini sengaja dikemukakan oleh Bung Karno untuk menimbulkan kekaguman tertentu, atau agar supaya pesannya menjadi efektif. Kenapa seperti itu? Pada saat yang sama, Bung Karno juga menggunakan frasa-frasa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin terlupakan oleh masyarakat karena modernisasi, dan digali oleh Bung Karno sendiri. Misalnya, hulupis kuntul baris, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Semua frasa-frasa yang dipergunakan ini itu adalah untuk memberikan daya sengat kepada pendengarnya. Dan memang seperti yang diinterpretasikan oleh antropolog Clifford Geertz dalam salah satu tulisan yang sangat bagus yang berjudul The Politics of Meaning, adalah bahwa Bung Karno sengaja memanfaatkan gagasan-gagasan tradisional untuk memperkenalkan negara modern agar supaya rakyat paham tentang kehadiran negara itu sendiri. Dan kalau saya ingin menambahkan sedikit, rakyat di masa agraris atau di dalam pengaruh budaya agraris itu hanya mengenal kerajaan, hanya mengenal raja dan punggawa, tidak mengenal konsep modern seperti presiden, wakil presiden, dan segala macam yang ada. Dan ketika kemudian Republik Indonesia ini diproklamasikan, sudah berbentuk modern state, negara modern yang secara kultural dan intelektual itu punya jarak yang jauh sekali dengan pengertian masyarakat.
Makanya Soekarno kemudian lebih cenderung memperlakukan dunia modern melalui perspektif tradisional agar supaya rakyat itu bisa memahami munculnya negara, munculnya bangsa sebagai sebuah entitas modern. Maka dilihat ya di dalam percakapan terakhir ini, maksud saya di bagian kedua yang telah saya kemukakan tadi tentang tafsir konseptual, maka menurut saya ada perbedaan pandangan apa yang dimaksudkan tentang realitas Indonesia yang berlangsung di mata para anggota cosmopolitan superculture dengan alam pikiran yang dikemukakan oleh Bung Karno. Nah, sampai di sini kita kemudian akan bertanya dengan dasar-dasar konseptual yang telah saya kemukakan tadi. Soekarno itu milik siapa?